Halo, selamat sore. Sebelumnya, saya ingin mengetes apakah suara saya sudah terdengar jelas. Sudah terdengar jelas, Mbak Ana. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya, selamat sore, Bapak Ibu dan juga para agen pojok statistik. Selamat bergabung di acara Jumat Coaching Class kita kali ini yang diikuti oleh agen pojok statistik dan juga proker pertama pojok statistik. Baik, sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk seluruh peserta Zoom yang belum on-cam, dimohon untuk segera on-cam dan juga memakai virtual background yang sudah disediakan di kolom chat. Di mana hal ini akan membuat interaksi kita lebih baik meskipun kita berada di ruang virtual. Untuk peserta Zoom yang belum on-cam, bisa on-cam. Dan selama acara berlangsung, apabila peserta Jumat Coaching Class memiliki pertanyaan, silahkan disimpan dulu untuk pertanyaannya. Nanti kami akan menyediakan waktu untuk sesi tanya-jawab di akhir materi. Dan juga untuk link absensinya nanti akan diberikan di akhir acara. Baik, sudah siap semuanya ya? Jika semua sudah siap, mari kita mulai acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Efrida Lailatul Fitriah AMD selaku pemateri pertama kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ali Imron SE selaku pemateri kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Budian dan kepada yang terhormat Pembina Pojok Statistik Ibu Zulfia Rahmawati SEMSEI. Kepada yang terhormat Pembina Pojok Statistik Ibu Nastiti Winahayu SEMSI, dan juga teman-teman peserta Jumat Coaching Class yang berbahagia. Selamat sore Bapak Ibu yang terhormat dan juga teman-teman semuanya. Saya Ana Puspitasari selaku moderator mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara Jumat Coaching Class yang dilaksanakan secara online ini. Karena acara ini merupakan proker pertama dari Pojok Statistik Uniska, yang dimana harapannya materi ini akan bermanfaat dan menambah ilmu kami semua, para peserta Jumat Coaching Class, agar lebih mengetahui mengenai statistik melalui narasumber yang langsung dari Badan Pojok Statistik Kabupaten Kediri. Baik, langsung saja dimulai pembahasan kita kali ini mengenai Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Mungkin bisa langsung disampaikan oleh Ibu Efrida atau Bapak Ali. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ana Puspita ya. Iya. Selamat sore teman-teman. Yang terhormat Ibu Vivi selaku pembina Pojok Statistik
Uniska. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih atas kesempatannya. Sudah diberikan waktu untuk sharing terkait kegiatan BPS ya, yaitu eh, Survei Angkatan Kerja Nasional atau yang biasa disebut dengan Sakernas. Untuk mempersingkat waktu, eh, saya izin ini ya langsung share screen saja materinya. Sudah terlihat ya. Mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Efrida Lailatul Fitriah. Kalau di BPS biasanya saya dipanggil Ella. Di sini saya adalah statistisi pelaksana. Kita langsung saja ya untuk materinya yaitu tentang Sakernas Februari 2025. Karena kebetulan di bulan Februari kemarin BPS habis menyelenggarakan survei Sakernas. Jadi sejarahnya Sakernas, Sakernas itu dirancang untuk mengumpulkan data ketenaga kerjaan di Indonesia. Pertama kali dilaksanakan yaitu pada tahun 1976, kemudian berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 1986 mulai rutin dilaksanakan menggunakan konsep ICLS ke-13. Konsep ICLS itu adalah konsep terkait pengumpulan data tenaga kerja. Kemudian seiring berjalannya waktu, Sakernas mengalami perubahan waktu pelaksanaan mulai dari level estimasi, cakupan, metodologi maupun rancangan kuesionernya. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, Sakernas dilaksanakan secara triwulanan. Dilanjutkan dengan tahun 2015 sampai 2024, Sakernas dilaksanakan secara semesteran, jadi 1 tahun 2 kali. Tapi untuk mulai dari tahun 2025 ini, rencananya Sakernas akan kembali dilaksanakan secara triwulanan. Kemudian untuk konsep ketenaga kerjaan yang dipakai yaitu mengacu ke ICLS 13, ICLS 19, 20, dan 21. Tujuan Sakernas Februari 2025 secara umum ialah menyediakan data pokok ketenaga kerjaan yang berkesinambungan. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja dengan berbagai karakteristik pekerjaan, jumlah pengangguran dengan berbagai karakteristik sosial demografi, dan indikator ketenaga kerjaan lainnya. Kemudian memperoleh indikator ketenaga kerjaan berdasarkan konsep tenaga kerja ICLS 19, 20, 21 seperti penduduk bekerja, pengangguran, tenaga kerja yang kurang termanfaatkan, status pekerjaan. Untuk status pekerjaan ini mengikuti ICSE 18. Kemudian pekerja atau usaha pada kegiatan formal dan indikator ketenaga kerjaan lainnya. Untuk cakupan dan level estimasi Sakernas Triwulanan 2025, Sakernas dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia, yaitu pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Kan kertas dan pensil untuk pendataannya. Untuk periode waktunya, karena triwulanan ya di tahun 2025 ini, pertama kemarin dilakukan di bulan Februari, yaitu mencakup 7.680 blok sensus atau kurang lebih sebanyak 76.800 rumah tangga. Hasil pendataannya ini akan digunakan untuk ini ya menghasilkan angka estimasi untuk provinsi. Kemudian pada triwulan berikutnya yaitu bulan Mei mencakup 1.920 blok sensus atau kurang lebih 19.200 rumah tangga. Dan data yang dihasilkan itu adalah estimasi level nasional. Kemudian untuk bulan Agustus sebanyak 30.720 BS atau 307.200 rumah tangga. Data yang dihasilkan
menghasilkan estimasi untuk level kabupaten kota. Sedangkan untuk bulan November, ini sebanyak 1.920 blok sensus atau 19.200 rumah tangga menghasilkan data untuk level estimasi nasional. Format kuesioner yang digunakan untuk di sini ada dua ya, ada long form sama short form. Long formnya itu digunakan untuk pendataan Sakernas bulan Februari dan juga bulan Agustus. Kemudian untuk short formnya ini digunakan untuk Sakernas bulan Mei dan juga November. Data yang dikumpulkan meliputi ada keterangan ini ya, keterangan demografi, yaitu keterangan setiap anggota rumah tangga, meliputi nama anggota rumah tangga atau ART, terus hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, NIK, bulan dan tahun lahir, umur, kemudian ada keterangan anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas. Ini yang ditanyakan ada status perkawinan, pendidikan dan pelatihan, kemudian informasi mengenai migrasi, disabilitas, teknologi, kegiatan bekerja seminggu terakhir, kegiatan sementara tidak bekerja, sampai dengan pengalaman bekerja di luar negeri. Kemudian yang berikutnya adalah keterangan anggota rumah tangga yang berumur 15 tahun ke atas ini ditanyakan mengenai kegiatan mencari pekerjaan dan persiapan untuk bekerja, termasuk juga sumber pendapatan rumah tangganya. Untuk proses bisnis pengumpulan data Sakernas ini dimulai dari untuk penarikan dan pemutahiran dan penarikan sampel Sakernas Februari 2025. Kerangka sampel yang digunakan ini merupakan daftar blok sensus yang berasal dari sensus pertanian 2020. Kemudian pada saat pemutahiran atau updating muatan blok sensus, ini dilakukan untuk mengidentifikasi keluarga, kemudian melakukan konfirmasi keluarga menjadi rumah tangga. Untuk SOP pendataannya atau SOP pemutahirannya adalah door to door. Jadi dilakukan dengan kunjungan langsung ya dari door to door menggunakan moda CAPI dengan aplikasi fasih pemutahiran. Setelah pemutahiran selesai, dilakukan penarikan sampel rumah tangga dengan aplikasi fasih untuk memperoleh daftar sampel rumah tangga atau yang biasa disebut dengan istilah DSRT. Berikutnya adalah pendataan rumah tangga sampel Sakernas Februari 2025. Ini tahapannya adalah PPL mengunjungi satu persatu rumah tangga sampel, jadi sama kayak pemutahiran tadi, yaitu door to door. Kemudian setelah itu langsung diwawancara menggunakan aplikasi fasih. Jadi wawancaranya nanti jawabannya itu langsung diisikan ke aplikasi pendataan yang namanya fasih. Kemudian untuk SOP pendataan rumah tangganya, yaitu wawancara langsung atau tatap muka di seluruh blok sampel Sakernas. Kemudian jika wawancara tatap muka tidak dapat dilakukan, maka mitigasinya adalah dilakukan wawancara melalui telepon. Untuk instrumen yang digunakan, jadi instrumen di sini ada beberapa ya. Instrumen ini mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan lapangan. Untuk persiapan ini adalah buku-buku pedoman pelatihan, buku-buku pedoman untuk kegiatan pelatihan ya, termasuk pedoman pendataan, pedoman pemeriksaan, kemudian buku kode Sakernas untuk mengisikan kode seperti jurusan pendidikan responden, kemudian kode jenis pelatihan atau kursus, kemudian kode pekerjaan juga. Kemudian saat pendataan lapangan ini ada petugas itu dibekali dengan peta WP, kemudian e-form Sakernas Februari 25 prelis untuk pemutahiran dan e-form Sakernas Februari 25 AK untuk pendataan lengkap rumah tangga sampel. Adapun jadwal kegiatan Sakernas Februari 2025 mulai dari tahap persiapan ini mulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025. Pelaksanaan lapangannya dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025. Jadi kemarin itu setelah petugas
diberikan pelatihan, petugas kan langsung turun ke lapangan, mulai dari pemutakhiran, yaitu mulai tanggal 24 Januari sampai dengan 7 Februari 2025. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan sampel. Setelah dilakukan penarikan sampel oleh BPS Kabupaten Kota, selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pendataan rumah tangga sampel, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Setelah kegiatan lapangan selesai, selanjutnya adalah kegiatan pengolahan. Nah, kegiatan pengolahan ini dimulai pada tanggal 12 Februari sampai dengan batasnya ini adalah bulan April 2025. Nah, untuk saat ini proses yang berjalan di BPS Kabupaten Kediri adalah pengecekan anomali hasil pendataan. Jadi dari hasil pendataan kemarin ditarik dalam bentuk ini ya hasil pendataannya ditarik dalam bentuk raw data gitu. Nanti akan muncul anomali-anomali yang apakah harus diperbaiki atau cukup diberikan catatan baik oleh admin kabupaten kota maupun oleh pengawas lapangan. Kemudian kegiatan berikutnya adalah evaluasi dan diseminasi. Ini dilaksanakan evaluasi dan pembahasan hasil dilaksanakan oleh BPS RI, yaitu tanggal 7 sampai 29 April 2025. Kemudian hasil akhirnya nanti akan diterbitkan laporan atau publikasi di BPS RI, yaitu sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2025. Untuk penjelasan terkait konsep ketenagakerjaan, karena untuk 2025 ini Sakernas menggunakan konsep ICLS 13, 19, 20, dan 21. Sebenarnya konsep ICLS ini hampir sama saja ya. Jadi dia itu kayak dikembangkan lagi gitu. Yang perlu digarisbawahi di sini yang sama yaitu bahwa penduduk itu dikategorikan menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan juga bukan usia kerja. Kemudian untuk penduduk usia kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Secara umum nanti perbedaan antara ICLS 13, 19, 20, dan 21 akan ada di slide berikutnya, nggih. Jadi kalau menurut ICLS 13 untuk bekerja ini dibedakan menjadi sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sedangkan untuk pengangguran dibedakan menjadi mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa, dan juga sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai untuk bekerja. Kemudian untuk ICLS 19 ini masih sama ya, penduduk dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Cuma di ICLS 19 ini ada penekanan terkait tenaga kerja yang kurang termanfaatkan. Jadi tenaga kerja yang kurang termanfaatkan itu terdiri dari setengah pengangguran, dan juga tenaga kerja potensial. Tenaga kerja potensial itu termasuk yang mencari pekerjaan tapi tidak bersedia bekerja, kemudian bersedia bekerja tetapi tidak mencari pekerjaan. Nah, untuk indikator yang akan dihasilkan dari Sakernas Februari 2025, jadi ini ya, untuk ICLS 19 ini tadi kan penekanannya lebih ke tenaga kerja kurang termanfaatkan. Kemudian untuk ICLS 20 ini lebih menekankan terhadap hubungan kerja atau status pekerjaan dari responden, yaitu terdiri atas employer itu pemberi kerja ya, atau termasuk yang berusaha itu, kemudian independent worker atau pekerja mandiri, kemudian employees itu artinya pekerja, baik yang permanent employees, pekerja permanen atau pekerja tetap, kemudian fix term ini pekerja PKWT ya, dengan perjanjian waktu tertentu, kemudian short term, terus termasuk pula ini ya training atau magang itu ya, magang yang dibayar, magang profesional yang dibayar. Kemudian status pekerjaan dependent kontraktor dan juga contributing family worker ini adalah
pekerja keluarga. Sedangkan untuk ICLS 21 ini lebih menekankan terkait sektor pekerjaan informal yang belum tertangkap pada ICLS sebelumnya. Perubahan Sakernas 2025. Nah, ini perubahannya mulai dari desain kuesioner sampai dengan ada cukup banyak ya. Jadi dulunya di 2024 kuesionernya dirancang untuk pendataan dengan moda PAPI. Jadi memang dulu itu sudah diberlakukan moda CAPI ya dengan aplikasi, tapi struktur kuesionernya itu masih sama dengan yang moda menggunakan kertas. Sedangkan untuk yang 2025 ini sudah dirancang dengan moda CAPI, yaitu menggunakan aplikasi Fasih itu. Kemudian untuk alur pertanyaannya menggunakan rambu-rambu dan tanda panah. Kalau yang sekarang alur pertanyaannya sudah menggunakan filtering di setiap pertanyaan. Yang dulunya tidak menampilkan nama variabel, sekarang menampilkan nama variabel. Untuk implementasi ICLS, kalau di 2024 baru menggunakan ICLS 13 dan 19. Sementara di 2025 sudah menggunakan sampai dengan ICLS 21. Untuk periode pelaksanaannya, 2024 itu dilakukan secara semesteran, jadi 1 tahun 2 kali, yaitu bulan Februari dan Agustus. Sementara di 2025 ini rencananya dilaksanakan secara triwulanan. Untuk long form-nya ini dilakukan di bulan Februari dan Agustus, sementara short form-nya untuk bulan Mei dan November. Kemudian ini ya ada penentuan pekerjaan utama. Kalau di Sakernas 2024, pekerjaan utama itu adalah pekerjaan yang menghabiskan waktu paling banyak pada periode referensi seminggu terakhir. Sedangkan menurut Sakernas di 2025, pekerjaan utama itu ditentukan berdasarkan ini ya, pekerjaan yang biasanya menghabiskan waktu paling banyak meskipun sedang sementara tidak bekerja pada periode referensi seminggu terakhir. Jadi bedanya ini ada ini ya, menangkap fenomena sementara tidak bekerja. Kemudian untuk jumlah status pekerjaannya pada tahun 2024 itu ada 7 status pekerjaan, sementara pada 2025 itu ada 5 status pekerjaan. Jumlah modulnya dulunya 13, yang sekarang ada untuk long form, berarti bulan Februari dan Agustus ini ada 26 modul, sementara untuk short formnya di bulan Mei dan November itu ada 19 modul. Jumlah pertanyaannya, kalau yang dulunya kurang lebih sekitar 267 pertanyaan, sekarang ada 364 pertanyaan untuk long form dan 239 pertanyaan untuk short form. Nah, ini bentuk kuesionernya Sakernas, tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi dulu waktu menggunakan kertas itu kayak gini. Kegiatan Sakernas 2025 sampai dengan 2027 dilakukan 4 kali dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tadi ya yang disampaikan triwulanan. Kemudian, nah untuk yang pendataan Februari ini hasilnya itu untuk penyajian estimasi pada level provinsi dan nasional. Kemudian untuk Sakernas Agustus digunakan menyajikan estimasi data di level kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Sementara bulan Mei dan November digunakan untuk estimasi pada level nasional. Untuk jumlah sampelnya, ini tadi sudah dijelaskan ya di awal ya, bahwa sampelnya untuk jumlah sampel Mei November itu 19.200 rumah tangga. Pada setiap BS terpilih dilakukan pemilihan sampel sebanyak rumah tangga. Kemudian blok sensus Sakernas merupakan subsampel dari blok sensus Sakernas Agustus. Blok sensus untuk Mei dan November merupakan subsampel dari BS Agustus yang belum terpilih pada kegiatan Sakernas Februari.
Nah, ini untuk pengklasifikasian sampel. Jadi, eh, yang pertama itu pengelompokannya itu didasarkan klasifikasi perkotaan atau pedesaan, di mana untuk komposisi perkotaannya itu adalah 60% dan perdesaannya adalah 40%. Kemudian nanti diklasifikasikan lagi berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga untuk meningkatkan keterwakilan dari keragaman karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Untuk kerangka sampelnya, kerangka sampel tahap pertama ini terdiri dari daftar populasi BS dari SP 2020 yang dilengkapi dengan info klasifikasi perkotaan atau pedesaan. Kemudian dari BS 2020 nanti dipilih sebagai master sampling frame. Kemudian untuk kerangka sampel tahap kedua, dari daftar populasi rumah tangga yang dilengkapi informasi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, hasil pemutakhiran di setiap BS terpilih. Pemutakhiran frame rumah tangga untuk pelaksanaan Sakernas 2025 sampai 2027. Pemutakhiran frame rumah tangga dilakukan pada setiap BS terpilih pada setiap periode pencacahan. Selanjutnya, frame hasil pemutakhiran digunakan untuk dasar penarikan sampel rumah tangga dan pembentukan kelompok sampel rumah tangga. Hasil pemutakhiran rumah tangga bulan Februari 2025 akan dimutakhirkan lagi sebelum pelaksanaan semester-semester berikutnya. Untuk pemilihan sampel rumah tangga nanti dilakukan by system. Jadi ini ya by system itu artinya menggunakan fasih tadi ya. Jadi penarikan sampelnya langsung dilakukan menggunakan fasih SM. Mungkin nanti gambaran mengenai aplikasi fasih bisa ditampilkan di akhir nanti aja ya. Berikutnya terkait pemutakhiran dan penarikan sampel mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ali Imron. Monggo. Ini saya izin stop share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan saya sampaikan guys. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ali Imron. Biasanya kalau di kantor BPS dipanggil Pak Imron. Jadi saya sering juga berkunjung ke Potlik. Mohon maaf, mohon izin Bu Pipi. Yang kami hormati Bu Pipi dari Uniska dan teman-teman agen, teman-teman agen dari Uniska. Ini mohon izin saya share screen melanjutkan dari Mbak Ella tadi. Sudah muncul teman-teman. Oke. Saya lanjutkan dari Mbak Ella tadi terkait pemutakhiran dan penarikan sampel rumah tangga. Jadi sebelum kita pendataan terkait Sakernas di lapangan terkait sampel, jadi sebelumnya itu ada proses pemutakhiran. Proses penjelasannya adalah pemutakhiran adalah tahapan untuk membangun kerangka sampel rumah tangga sebagai dasar penarikan sampel rumah tangga. Oke, jadi arti penting atau manfaatnya sebagai kontrol cakupan, dasar pemilihan sampel rumah tangga, komponen penghitungan penimbang, seperti itu. Oke. Di sumber data pemutakhiran dan peta. Sakernas Februari 2025 menggunakan SP 2020 atau survei yang terupdate. Jadi mungkin ada setelah SP 2020 itu ada kegiatan BPS ya terkait
mau pemutakhiran. Jadi yang kita gunakan nanti update terakhir setelah SP 2020. Dan periode selanjutnya menggunakan hasil pemutakhiran Sakernas yang terupdate. Mungkin pada blok sensus yang terkena sampel sudah mengalami perubahan atau pemutakhiran sebelumnya, kita gunakan hasil pemutakhiran yang terakhir. Jadi ini sudah dijelaskan di awal tadi, nggih. Sakernas 2025 sampai 2027 nantinya akan dilaksanakan 4 kali. Jadi 1 tahun itu ada bulan Februari, bulan Mei, Agustus, November. Dan tiap periode didahului dengan tahapan pemutakhiran. Jadi pemutakhiran itu istilahnya update awal di sebelum menentukan sampel Sakernas, sebelumnya diawali dengan pemutakhiran rumah tangga dulu. Ini sama seperti tadi, nggih, cakupan Sakernas ada di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.680 BS. Di BS dibagi dalam paket 1, 2, 3, 4, masing-masing 1.920 BS. Sampel rumah tangga dibagi menjadi kelompok A, B, C, D, masing-masing 10 rumah tangga. Petugas pemutakhiran adalah PPL dan PML. Di petugasnya nanti PPL itu petugas pendata lapangan, nggih. Kalau PML itu petugas pemeriksa lapangan atau pengawas lapangan kalau biasanya di BPS itu. Ada SOP pemutakhiran juga. Kita lanjut konsep dan definisi, ya. Wilayah kerja statistik atau Wilkerstat. Wilayah kerja setiap petugas di lapangan yang menjadi cakupan kerja pemutakhiran atau pengumpulan data rumah tangga berupa blok sensus atau BS. BS memiliki identitas sesuai aturan pengkodean di BPS. Jadi ada yang depan itu kode provinsi, kode kabupaten kota, kode kecamatan, kode kelurahan, kemudian yang 4 digit yang belakang adalah kode blok sensusnya. Setiap desa atau kelurahan dibagi habis dalam BS untuk kepentingan kegiatan sensus atau survei. Pembagian tersebut mempertimbangkan lokasi atau hamparan, batas, dan jumlah muatannya. Kemudian satuan lingkungan setempat, ini istilah BPS nih, SLS itu satuan lingkungan setempat. SLS itu ada tingkat-tingkatan, nggih. SLS tingkat terkecil, nanti atasnya lagi ada lagi yang biasa disebut kalau terkecil itu RT atau RW, atasnya lagi dusun seperti itu. Ini desa secara administratif juga dibagi dalam SLS, RT, RW, dusun. Wilayah BS beririsan dengan wilayah SLS. Ini konsep BPS, SLS. Pada kegiatan survei yang menggunakan BS, maka dapat dilihat cakupan SLS di dalam batas BS. BS ini blok sensus. Di dalam blok sensus ada SLS. Seperti itu. Terdapat BS yang mencakup 1 atau lebih SLS utuh atau sebagian SLS. Ini ring dari muatan 1 BS memiliki muatan 120 sampai 180 rumah tangga atau bangunan tempat tinggal atau bangunan bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya. Oke, pelaksanaan Sakernas tetap mengacu pada cakupan BS meskipun SLS di dalam telah mengalami perubahan.
lagi nyantol. Oke. Kita lanjut. Peta blok sensus. Jadi pemutakhiran dibekali dengan membawa peta blok sensus. Nih, jadi di dalam peta blok sensus seperti ini, contohnya. Di setiap kali pemutakhiran, petugas PPL, tugas pendata lapangan dibekali peta blok sensus. Contohnya seperti ini. Jadi ada nama peta, judul peta, kode identitas blok sensus, peta utama, identitas wilayah administrasi, orientasi, skala, legenda. Jadi lengkap nih di peta BPS. Ini peta BPS nih. Peta blok sensus BPS. Namanya peta citra BPS. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian pada saat pemutakhiran, teman-teman PPL di lapangan, nah ini harus mengerti atau memahami adalah konsep-konsep keluarga. Ini contohnya. Konsep keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang, baik memiliki hubungan darah atau suami, istri, anak, orang tua maupun bukan, biasanya tinggal bersama, baik memiliki maupun tidak atau belum memiliki kartu keluarga. Jadi keluarga itu adalah sebuah eh, penduduk yang bertempat tinggal dalam satu tempat. Itu famili atau bukan, biasanya menjadi satu. Meskipun ada hubungan darah atau tidak, maksud saya. Anggota keluarga adalah anggota yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam kartu keluarga dan orang-orang yang telah tinggal atau menetap atau bermaksud menetap bersama dengan keluarga tersebut selama setahun atau lebih. Nah, ini yang dianggap keluarga adalah yang menetap selama setahun atau lebih. Kemudian konsepnya rumah tangga adalah merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasanya tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur. Nah, contohnya dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga, tapi masaknya sendiri-sendiri, berarti tidak bisa dikategorikan satu rumah tangga. Masaknya sendiri-sendiri, misalkan sudah punya suami, punya anak, tinggal di satu atap, satu rumah, tetapi masaknya sendiri-sendiri, berarti dianggap sudah beda rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan makan minum dikelola menjadi satu. Satu rumah tangga dapat terdiri dari satu anggota rumah tangga atau lebih. Next, tahapan umum ya. Nah ini di tahapan-tahapan eh, pencacahan Sakernas seperti ini. Ada persiapan di BPS. Yang pertama penyiapan perlengkapan, ada penyiapan peta, pembagian tugas PPL. Di sebelum ke lapangan ada pembagian-pembagian dari eh, BPS kabupaten atau kota terkait wilayah tugasnya. Jadi nanti PPL itu bebannya berapa, PML-nya bebannya berapa, itu nanti sudah dibagi di penyiapan sebelumnya di BPS kabupaten atau kota. Kemudian distribusi perlengkapan dan peta kepada PPL. Di persiapan-persiapan kelengkapan instrumen ke lapangan harus cukup, harus terpenuhi. Kemudian memastikan HP petugas telah siap digunakan. Kenapa kok harus pakai HP? Karena di tahun 2024 dan selanjutnya 2025 dan selanjutnya semua nanti menggunakan CAPI. Jadi sudah paperless, ya. Jadi tidak menggunakan
kertas sama sekali. Jadi menggunakan HP untuk saat ini Android nggih, yang bisa dipakai untuk KEPI adalah HP Android. Jadi HP-nya harus mumpuni. Jadi RAM-nya harus mumpuni digunakan untuk aplikasi Sakernas. Namanya aplikasi Fasih nggih. Kemudian yang 6, koordinasi teknis lainnya antara BPS Kabupaten Kota dengan PPL atau PML perihal strategi pelaksanaan pemutakhiran, jadi jadwalnya dan sebagainya. Kemudian pemutakhiran dilakukan oleh PPL secara door to door pada setiap bangunan untuk memutakhirkan informasi keluarga atau rumah tangga yang ada dalam e-form atau prelis pemutakhiran sesuai cakupan BS. Jadi nanti semua PPL harus mendatangi door to door pada saat pemutakhiran, nggih. Setiap bangunan. Jadi menanyakan pendidikannya apa, jumlah ART-nya berapa, seperti itu. Jadi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di keberadaan rumah tangga harus tercover pada saat pemutakhiran ini. Nah, ini berbekal instrumen yang telah disiapkan seperti surat tugas, harus ada tanda pengenalnya, peta WB, HP yang telah diinstal aplikasi Fasih dan telah terdapat e-form pemutakhiran. E-form itu eh, yang sudah di-sign oleh BPS Kabupaten Kota, ya. Jadi beban tugasnya di desa mana, kecamatan mana itu sudah di-sign oleh BPS Kabupaten atau Kota atau admin Kabupaten atau Kota. Kemudian PPL menuju lokasi blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya. Jadi harus sesuai. Wilayah tugas harus sesuai dengan assign dari BPS Kabupaten Kota. Nggak boleh ketuker. Gitu, okay. Kemudian PPL mengunjungi ketua atau pengurus SLS. Pengurus SLS itu siapa? Biasanya Pak RT. Okay. Ketua SLS itu biasanya Pak RT untuk melakukan izin kegiatan survei. Jadi harus izin dulu pada ketua RT, minimal ketua RT atau Pak Kasun seperti itu, guys. Ya harus izin dulu, wajib. Ini hukumnya wajib. Karena nanti bisa dianggap apa itu orang mau demo apa itu demo barang seperti itu, guys. Jadi kita jelaskan di awal minta izin ke ketua SLS atau Pak RT untuk melakukan izin kegiatan survei, survei BPS seperti itu. Kemudian PPL menggali informasi SLS yang ada dalam cakupan Doksensus seperti batas, nama SLS. PPL juga dapat menunjukkan peta WB kepada ketua atau pengurus SLS atau Pak RT. Jadi minta tolong Pak RT, Pak ini apakah benar batas-batasnya di RT ini, seperti itu. Jadi kita tunjukkan peta yang instrumen yang kita bawa dari BPS. Kemudian mengonfirmasi beberapa nama pada e-form pemutakhiran untuk memastikan kesesuaian identitas dan muatan pada BS sesuai dengan SLS yang didatangi. Jadi e-form sign dari BPS Kabupaten apakah sudah sesuai? Oh, ini lokasinya ini SLS-nya ini, seperti itu. Dan tujuannya adalah memastikan batas wilayah tugas sekaligus cakupan sampel. Ini tadi ya. Batas-batas wilayahnya sudah jelas. Oh, RT ini tidak ada perubahan, batasnya tetap yang ini seperti itu. Jadi yang hasil konfirmasi dari ketua SLS tadi ya. Hal-hal yang dilakukan PPL pada tahap ini yaitu pertama mengenali batas luar. Oke. Jadi dari peta tadi mengenali batas-batas luar blok sensus yang akan dimutakhirkan. Kemudian identifikasi perubahan SLS, apakah ada SLS yang eh, berubah batasnya, misalkan ada, tambah pada RT ini tambah pergeseran ada 3 rumah tangga, akhirnya batas-batasnya berubah, seperti misalnya itu, contohnya.
Jika SLS dalam wilayah BS mengalami perubahan, maka petugas tetap berpedoman pada batas blok sensus. Kemudian menuliskan informasi SLS kondisi lapangan pada IFOM, pemutakhiran, dan peta untuk SLS yang berada dalam batas BS. Tahapan umum, ini kunjungan door-to-door bangunan dalam BS. Diutamakan dimulai dari bangunan yang terletak di ujung barat daya. Ini konsep BPS ya. Pada setiap kunjungan tersebut PPL memutakhirkan informasi atau keluarga atau rumah tangga dalam IFOM serta menggambarkan titik menuliskan nomor bangunan pada peta WP. Jadi setelah misalkan rumah tangga atau keluarga ini ditemukan, jadi nanti menggambarkan titik pada bangunan, nomor bangunan pada peta. Jika blok sensus mencakup lebih dari satu SLS, petugas dapat melakukan pemutakhiran dari satu SLS sampai selesai. Baru berpindah SLS lainnya. Ya, next. Sakernas merupakan survei yang dilaksanakan secara panel hingga 3 tahun ke depan. Jadi sampai tahun 2027 ya, teman-teman. Jadi 2025, 2006, 2027. Nih, aspek yang ini tugas-tugas dari PML ya, pemeriksa lapangan. Nanti memeriksa kelengkapannya, membandingkan jumlah keluarganya, memeriksa isian pengelolaan makan minumnya, memeriksa isian pendidikan, kemudian memeriksa peta hasil pemutakhiran. Ini kemudian setelah diperiksa adalah penarikan sampel. Jadi tadi pemutakhiran, setelah diperiksa, kemudian tahapannya adalah penarikan sampel. Penarikan sampel dilakukan oleh admin kabupaten atau kota. Ini tahapannya seperti ini, memeriksa hasil pemutakhiran, melakukan pengambilan atau penarikan sampel, kemudian mendiskusikan hasil penarikan sampel dengan tim Sakernas, kemudian memeriksa kelengkapan peta, dan scan peta WB hasil pemutakhiran. Nih, ini tadi penggunaan petanya. Ini contoh petanya, nggih, hasilnya seperti ini. Petanya. Jadi peta itu fungsinya membantu petugas lapangan mengenali wilayah, mengenali batas luar blok sensus, mengenali dan melengkapi landmark pada area perbatasan, memperbaiki atau mengupdate informasi SLS yang berada dalam batas blok sensus. Oke. Nih, kemudian tahap pencacahan. Jadi setelah muncul penarikan sampel, tahapan selanjutnya adalah tahap pencacahan. Ini sudah berupa sampel, nama-nama keluarga yang sudah keluar menjadi sampel. Tahapan ini pada tahap pencacahan atau pendataan rumah tangga, peta WB digunakan sebagai alat bantu petugas untuk menuju lokasi bangunan tempat tinggal rumah tangga terpilih sampel. Ini. Pada pasca kegiatan lapangan, peta WB hasil kegiatan lapangan dikumpulkan atau diserahkan kepada admin kabupaten atau kota. Peta WB hasil pemutakhiran Sakernas akan digunakan secara berkelanjutan hingga periode Sakernas 2027. Ini prosedur pendataan rumah tangganya. Ini proses bisnis utama pendataan rumah tangga sampel adalah dengan wawancara tatap muka. Nah, ini yang kedua, nggih. Ini mitigasinya, proses bisnis mitigasi rumah tangga sampel adalah wawancara dengan telepon. Jadi nanti kalau tidak bisa tatap muka, tidak bisa ditemui dengan tatap muka secara langsung, nanti bisa dengan wawancara dengan telepon. Oke. Dan probis utama pendataan Sakernas Republik, wawancara langsung atau tatap muka. Nah, ini wawancara langsung tatap muka, PPL mengunjungi rumah tangga yang tercantum pada
tugas assignment aplikasi Fasih yang sudah dialokasikan oleh admin kabupaten kota. PPL melakukan wawancara, kemudian PML selaku pengawas mendampingi PPL dalam melakukan pendataan. Setelah wawancara selesai dilakukan, PPL memeriksa kelengkapan, kewajaran, dan isian konsistensinya. PML mengisikan kode jawaban beberapa pertanyaan dalam e-form. Dan jika e-form Sakernas sudah memenuhi unsur kelengkapan, kewajaran, dapat melakukan persetujuan data, PML dapat PML kalau ada kesalahan, PML dapat mengembalikan isiannya kepada PPL untuk diperbaiki. Penanggung jawab Sakernas Kabupaten Kota melakukan evaluasi kewajaran hasil pencacahannya. Selama periode pendataan, jika ada temuan ketidakwajaran atau anomali pendataan, penanggung jawab Sakernas Kabupaten Kota menginstruksikan kepada PML agar mengembalikan. Jadi PML mengembalikan, kemudian PPL kembali memeriksa atau memperbaikinya sesuai isian. Jika diperlukan, PML dapat meminta PPL untuk kunjungan ulang untuk memperbaiki isiannya. Nih, ini yang mitigasi tidak bisa diwawancari dengan tatap muka, bisa diwawancari dengan telepon. PML melaporkan perubahan metode wawancara. Jadi sebelumnya tidak bisa dihubungi, kemudian ada perubahan metode wawancara dengan telepon. Petugas yang melakukan wawancara melalui telepon adalah PPL, tetap sebagai pendata lapangannya. Jika responden menolak diwawancarai melalui telepon, PPL melaporkan kepada PML. Kemudian PML meneruskan ke kabupaten atau kota. Hingga nanti ada tindak lanjutnya dari kabupaten kota membuatkan berita acara non-respon rumah tangga. Apabila ditemukan seluruh rumah tangga dalam satu blok sensus tidak dapat diwawancarai baik secara tatap muka maupun telepon, maka PPM melaporkan ke PML, kemudian PML melaporkan ke BPS Kabupaten Kota untuk dibuatkan berita acara non-respon blok sensus. Jadi keseluruhan tidak bisa diwawancarai. Oke, terima kasih. Jadi ini sudah selesai materinya. Oke. Terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman Uniska? Mungkin ada yang tanya? Monggo. Nanti kita jawab sama Mbak Ella. Oke. Ini hanya sekilas saja loh. Oke. Jadi kalau detailnya nanti pelatihannya itu kemarin 11 hari. Jadi pelatihan Sakernas itu 11 hari. Ini hanya cuman rangkuman-rangkuman kecil saja. Alur-alurnya saja. Detailnya seperti konsep-konsepnya itu banyak modul sekali sehingga menghabiskan waktu 11 hari. Mungkin izin menambahkan sedikit, Pak Imron. Monggo. Baiklah. Mungkin memberikan gambaran saja ya kepada adik-adik aplikasi yang dipakai, kemudian ini apa, kuesionernya seperti apa. Saya izin share screen sebentar ya. Sudah muncul nggih. Nah, jadi untuk aplikasi baik pendataan maupun pemutakhirannya itu kan mulai tahun 2024 sudah pakai aplikasi namanya Fasih ya. Jadi kalau teman-teman mencari di Play Store, Fasih gitu akan muncul seperti ini. Nah, nanti Fasih ini digunakan baik PPL maupun PML untuk kegiatan Sakernas. Jadi nanti petugas itu menginstal aplikasi Fasih, kemudian ini ya, tapi petugas itu kan biasanya dari mitra statistik BPS. Nah, mitra itu pasti otomatis sudah terdaftar di ini ya di apa manajemen mitranya BPS. Jadi kalau kalau mitra tersebut belum pernah terdaftar di manajemen mitra BPS,
maka tidak bisa login ke aplikasi Fasih karena login di aplikasi Fasih ini nantinya menggunakan email dan username yang sudah terdaftar pada manajemen mitranya BPS. Jadi begitu. Nanti setelah diinstal, dibuka, terus ini ya apa akan muncul seperti ini. Apakah ini apa aplikasi digunakan untuk merekam audio dan lain-lain. Ini izinkan gitu aja. Nah, ini contoh tampilan ini ya kegiatannya ya kegiatan Sakernas di aplikasi Fasi itu seperti ini. Ada Sakernas Februari 2025 pemutakhiran itu untuk pemutakhiran blok sensus tadi, kemudian untuk pendataan ini untuk pendataan rumah tangga sampel. Jadi dari setiap blok sensus tadi diambil 10 rumah tangga. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini tampilannya. Ada waktu ini ya jumlah kuesioner yang masih terbuka berapa, kemudian eh, kegiatan ini harus diselesaikan dalam berapa hari. Jadi kayak gini misalnya selesai 15 hari kerja untuk pencacah seperti itu. Mungkin secara umum sih seperti itu. Kemudian eh, saya izin stop dulu. Untuk hasilnya biasanya kalau di kabupaten itu publikasi terkait apa hasil Sakernas itu ditampilkan dalam publikasi Kabupaten Kediri dalam angka. Kalau untuk publikasi yang khusus tersendiri terkait angkatan kerja, biasanya yang mengeluarkan itu di BPS Provinsi sama BPS Pusat. Untuk akses ini ya, apa publikasinya BPS Kabupaten Kediri atau mungkin BPS Provinsi atau BPS Pusat lainnya bisa dicari di Google gitu aja, diketik misalnya eh, BPS Kap Kediri gitu, nanti akan muncul websitenya. Jadi contohnya kayak gini. Nggak bisa ya share ini. Oh, bentar. Nah, ini contohnya hasil dari Sakernas ya. Jadi nanti ada ini jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin ada berapa, bekerja berapa, pengangguran terbuka berapa, kayak gitu. Terus, nah ini sumbernya Badan Pusat Statistik dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Kemudian ini ya karakteristik penduduk 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi dan jenis kegiatan yang dilakukan selama seminggu terakhir. Pendidikan tertingginya, nah ini kalau BPS selalu dilakukan pengkodean ya, 0 itu untuk pendidikan apa sampai apa gitu dan seterusnya. Jadi ada jumlah penduduk yang bekerjanya itu berapa, penganggurannya berapa. Nah, kayak gini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi eh, data yang dihasilkan dari survei Sakernas ini eh, adalah terkait ketenaga kerjaan. Jadi tingkat pengangguran terbuka seperti itu, terus jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin secara umum gambarannya seperti itu ya adik-adik. Kalau pengen mengakses publikasi atau mungkin ini ya data-data yang lain, mungkin bisa dicari di websitenya BPS gitu. Atau boleh juga main ke kantor BPS. Di sini kita ada PST, ada pelayanan statistik terpadu. Nanti setiap hari ada petugas yang piket di situ untuk memberikan pelayanan. Apakah mau mencari data atau mencari publikasi-publikasi tertentu gitu. Nanti bisa dibantu. Monggo silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Ibu Efrida dan juga Bapak Ali atas pemaparannya. Untuk memasuki sesi tanya jawab, yang ingin bertanya silahkan
tulis di kolom chat atau raise hand. Nanti kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ini ada pertanyaan dari Kak Anggun. Mungkin bisa on mic dan juga on cam. Kak Anggun. Halo, Kak Anggun. Baik, untuk pertanyaan dari Kak Anggun, yaitu menurut BPS Kabupaten Kediri, sektor pekerjaan apa yang mengalami pertumbuhan paling pesat berdasarkan hasil survei terbaru? Saya persilakan kepada pemateri untuk Oke, menjawab. eh, ini saya jawab nggih, Mbak. Ya, Pak. Dalam kurun 2 tahun ke belakang ini yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat adalah sektor perdagangan. Jadi perdagangan yang tidak nyata yaitu perdagangan online. Jadi di dalam Sakernas itu ada sekarang muncul pertanyaan-pertanyaan terkait perdagangan online. Seperti itu, Ge. Jadi kemarin di kuesioner Sakernas itu muncul pertanyaan-pertanyaan itu eh, apapun itu terkait perdagangan online. Jadi versi BPS ada penambahan-penambahan kuesioner terkait itu mungkin yang menjadi sorotan adalah pertumbuhannya adalah perdagangan online itu. Jadi perdagangan yang kasat mata kelihatannya tidak ada. Jadi di dunia maya, jadi makanya ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner terkait perdagangan online. Jadi ketika masuk ke rumah tangga harus ditanyakan. Jadi kelihatannya diam-diam nggak ada dagangan, nggak ada seperti apa, seperti itu kita tanyakan. Jadi pembelian online maupun ada pertanyaan pembelian online maupun perdagangan online, menjual barang secara online seperti itu. Mungkin Mbak Ella bisa menambahkan. Oke, dari hasil kemarin menjadi Indah Sakernas. Monggo, Mbak Ella. Baik, Pak Imron, terima kasih. Jadi begitu ya Bapak Ibu, mungkin eh, pekerjaan yang mengalami sektor pertumbuhan yang cukup pesat, ya, di antara lainnya itu adalah sektor perdagangan ya, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Imron, apalagi di musim sekarang ya, apa jual beli online itu sangat sangat marak. Jadi dan anak-anak muda sekarang kan banyak ya yang kreatif-kreatif. Nah, selain itu kemarin itu juga ada ini ya kegiatan semacam pekerjaan ini ya pekerja mandiri yang kayak TikTokers terus apa itu ada lagi sekarang program Shopee Affiliate. Nah, itu juga diakomodir di kuesioner Sakernas. Jadi, kenapa tadi saya jelaskan di awal ada ICLS 21 itu untuk menangkap fenomena-fenomena pekerjaan pada sektor informal. Karena saat ini sektor pekerjaan informal itu sangat banyak sekali ya ragamnya. Karena nanti kan kalau tidak tertangkap takutnya dianggap menganggur gitu ya. Kayak gitu. Jadi, eh, semakin berkembangnya zaman, ragam pekerjaan, terus menuntut inovasi dan kreativitas dari setiap orang. Apalagi sekarang yang generasi anak-anak sekarang kan eh, kreativitasnya tinggi-tinggi, kayak gitu. Banyak yang jadi konten kreator, kayak gitu. Mungkin ada lagi. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Selanjutnya yang ingin bertanya bisa raise hand atau chat di kolom chat.
Silahkan yang ingin bertanya. Baik, untuk Kak Vira bisa on mic. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, kenapa Sakernas dilakukan lebih sering, yaitu sebelumnya kan semesteran, bahkan 2025 ini dilaksanakan secara triwulan, dibandingkan dengan sensus lainnya yang dilaksanakan secara tahunan. Gitu, terima kasih. Baik, izin menjawab. Sebenarnya kegiatan-kegiatan BPS itu selain Sakernas itu ada kegiatan lain yang diselenggarakan baik tahunan, bulanan maupun triwulanan. Nah, khusus untuk Sakernas ini memang biasanya penyelenggaraannya itu dulu-dulunya semesteran ya 1 tahun 2 kali. Karena kan apa ya yang ditanyakan itu kan sangat banyak, modulnya sangat banyak. Jadi kalau mau diselenggarakan bulanan itu agak ini ya agak susah. Jadi penyelenggaraannya waktu dulu semesteran. Kemudian untuk tahun, mohon maaf ini karena di sini hujan deras. Kemudian untuk 2025 ini kan rencananya memang triwulanan, tapi kemarin sempat ada info ya, karena kan saat ini ada efisiensi anggaran dari pemerintah itu yang dialihkan ke program-program untuk sekolah-sekolah, ada kemungkinan lagi Sakernas diselenggarakan secara semesteran kembali seperti tahun-tahun berikutnya. Sebenarnya kalau selain Sakernas ya kayak ada lagi Susenas, mungkin kemarin teman-teman sempat di ini ya di apa dapat sharing dari Mbak Irdina Junaida. Susenas itu juga dilakukan setahun 2 kali. Terus kalau contoh lagi survei-survei yang apa ya triwulanan itu ada survei industri mikro dan kecil itu dilakukan tahunan triwulanan maaf karena kuesionernya lebih mudah dan lebih ringkas. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti Sakernas dan Susenas ya karena modulnya memang sangat banyak, periode pelaksanaannya lebih jarang begitu. Mungkin dari Pak Imran kalau mau menambahkan. Nggih. Eh, Kenapa Sakernas kok tidak rutin seperti itu, nggih? Nggih. Jadi BPS juga istilahnya bukan kewenangan BPS terkait anggaran, nggih. Jadi BPS itu menyediakan data-data kepada pemerintah. Jadi istilahnya pesennya itu di BPS. Jadi data-data ketenaga kerjaan. Nanti penggunanya adalah lembaga atau instansi pemerintah yang lain. Oke, jadi BPS hanya penyelenggara lapangannya. Hasilnya nanti dikembalikan lagi ke pemerintah atau ke lembaga yang menggunakan. Jadi terkait kenapa kok tidak rutin ya BPS mengadakan ini. Nah itu eh, pemicunya atau alasannya adalah anggaran. Jadi ketika BPS diberi anggaran di eh, alokasikan anggaran untuk kegiatan Sakernas atau Susenas, nanti BPS juga menyelenggarakan secara dibuat bisa triwulanan atau semesteran atau tahunan. Oke, jadi tergantung anggarannya juga. Ngoten. Jadi istilahnya seperti tahun ini mendadak ada efisiensi. Jadi BPS yang dijadwalkan adalah triwulanan untuk Sakernas. Loh, kenapa kok dirubah lagi menjadi semesteran? Lah, itu juga terkait anggaran dari pusat, nggih. Nggih, mohon maaf jadi BPS kok plan ya. Katanya kemarin 3 bulanan sekarang kok semesteran. Nah, seperti itu, nggih. Jadi pemicunya ada tetap anggaran yang menjadi masalahnya. Ngoten, nggih. Enggak ada yang lain mungkin? Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Septi, mungkin bisa on mic. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya Bapak Ibu. Tadi kan ada semisal responden yang tidak mau merespon atau
atau non-respon. Nah, selanjutnya itu kan akan diterbitkan berita acara non-respon, nggih. Nah, apabila sudah terbit berita acara non-respon, apa langkah selanjutnya dari pihak kabupaten atau kota? Seperti itu. Oke, saya sedikit menjawab nggih. Jadi muncul berita acara itu sebenarnya bukan eh, sanksi kepada responden. Jadi memang berita acara itu sebuah pernyataan bahwa responden tidak bisa ditemui atau menolak atau keberatan. Ngoten nggih. Jadi istilahnya legalitas legalitas petugas PPL di lapangan, nggih, betul-betul ini katakanlah gini, satu rumah tangga tidak bisa ditemui, kita sampaikan ke PPL, di sama PPL didampingi oleh PML didampingi. Oh, apakah benar-benar tidak bisa, misalkan ada nego lewat telepon bisa enggak seperti itu. Ternyata si responden tetap tidak bisa, atau sampai saya eh, sampai akhir pencacahan atau pendataan saya belum pulang atau belum ada di rumah seperti itu. Jadi nanti dimunculkan surat berita acara tidak bisa ditemui atau berita acara non respon. Jadi disaksikan oleh PML, kemudian PML melaporkan ke kabupaten atau kota, nanti akan dibuatkan surat pernyataan non respon. Jadi bukan memberikan sanksi kepada responden, itu tidak. Oke, jadi memang benar-benar ada legalnya. Satu responden tidak bisa ditemui seperti itu. Oke, jadi tidak wajib semua harus ditemui karena responden kan juga punya kesibukan masing-masing. Mungkin pas sampai akhir jadwal pelaksanaan pendataan itu sampai akhir bulan Februari katakanlah. Pada saat itu si responden yang menjadi sampel sedang ke luar negeri atau ke luar kota sampai batas waktu lebih dari bulan Februari. Maka kan responden tidak bisa ditemui. Di telepon juga tidak bisa, tidak punya akses nomor teleponnya seperti itu. Nanti maksudnya. Jadi eh, macam-macam masalahnya. Jadi bukan tidak mau saja, tidak bisa ditemui juga. Nanti akan dibuatkan surat pernyataan non respon. Ngaten? Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, mungkin cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Efrida dan juga Bapak Ali atas penjelasan yang sangat baik dan informatif. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif bertanya dan berpartisipasi dalam acara ini. Sebelum kita mengakhiri acara, mungkin dari Bu Vivi ingin menambahkan? Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ana. Suara saya terdengar dengan jelas. Mohon maaf, di sini juga lagi hujan deras, Mbak. Terdengar jelas, Ibu. Jelas. Jelas, Ibu. Baik, sebelumnya kami dari Pojok Statistik Universitas Kediri mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas fasilitas yang sudah diberikan, terutama hari ini adalah proker Jumat Coaching Class, di mana teman-teman agen Pojok Statistik banyak sekali keingintahuannya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh BPS, mulai dari prosesnya, prosedurnya, dan juga hasil yang nantinya bisa dibuat oleh teman-teman mahasiswa menjadi dasar untuk penelitian. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pemateri, Pak Ali Imron, Ibu Efrida Laila, dan juga Budian sudah gabung juga hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa dijadwalkan ulang ya Bu ya, dengan sesuai dengan kesempatan berikutnya. Dan selain kita berterima kasih, kami juga mohon maaf telah mengganggu waktunya ya, ini kan karena bulan Ramadan. Proses Bu. buka puasa dan seterusnya, teman-teman juga banyak sekali nanti pertanyaan terkait dengan topik-topik selanjutnya yang akan dibahas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator Mbak Ana. Baik, terima kasih Bu Vivi.
Untuk selanjutnya mungkin dari pihak BPS atau teman-teman ingin menambahkan? Oke, Bu Vivi, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga kolaborasi ini selalu terus terjalin dengan baik ya Bu Vivi ya. Ya. Dengan program-program dari agen pojok statistik yang baru. Ya, ya cuma pesan semoga tetap sehat, dapat menjalankan ibadah puasa ini sehingga lancar sampai hari Lebaran nanti. Terima kasih juga untuk Mbak Ella dan Mas Ali Imron yang sudah menyiapkan ini semua dan juga adik-adik Optik gitu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman agen pojok statistik ada yang ingin menambahkan? Dan bagi Bapak Ibu dan juga agen pojok statistik yang belum mengisi absensi, kami mohon untuk segera mengisinya melalui link yang ada di kolom chat. Baik, untuk selanjutnya bisa on cam semua. Kita akan melaksanakan sesi foto terlebih dahulu. Berikan senyumannya, Bapak Ibu dan juga peserta Jumat Coaching Class untuk pengambilan sesi foto. 1, 2, 3. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kalau sudah dirasa cukup, mungkin sudah tidak ada tambahan lagi ya dari teman-teman pojok statistik, dari pihak BPS dan juga Bu Vivi. Kalau sudah dirasa cukup, maka mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kami harap apa yang telah disampaikan Bu Efrida dan juga Bapak Ali dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada Jumat Coaching Class berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Saya Bu mohon Vivi, diri. terima Nggih, kasih. matur Mohon nuwun. diri. Ngapunten.